PT yang lupa Duta Palma dipanggil ke Jakarta, ya kan? Tapi dia tidak dibayar. Namun kalau seperti jalan kali ya. Nah ini yang maksud kita Pak, saksi ini ada tidak payung hukumnya? Kalau ada tinggal kita, kalau orang kita bisa saja. G mungkin saksi ahli, ditambah lagi nanti saksi, misalnya nanti kan biar dia penjelasan juga. Silakan Pak. Pendekatannya gini, terkait dengan peraturan untuk mengatur apa yang norma-norma yang ada di dalam perda itu sendiri. Ketika nggak ada argumentasi hukum di atasnya yang melarang memberikan itu, sementara di perda kita tetapkan diberikan anggaran, tentu perda sendiri yang mengaturnya karena memang nggak ada aturan hukumnya yang melarang. Kalau kita kaji di KUHP, nggak ada yang melarang memberikan honorarium sebagai saksi gitu. Tapi perda sendiri ini kan yang mengatur norma-norma yang ada di dalamnya, sehingga dengan perda inilah yang mengatur pemberian untuk jasa saksi tadi atau jasa ahli tadi, nominalnya nanti diatur dengan pergub. Jadi norma hukumnya perda ini sendiri yang mengatur isi yang ada dalam perda, karena nggak ada aturan di atasnya yang melarang. Ya, jadi gini, itu juga kalau kita bicarakan soal ketika tidak ada larangan, kan boleh saja kita melakukan itu. Cuma kan karena dia bapak ibu pengacara kan kita tak kiat juga kita karena dia paham hukum. Nah, kemarin Pak Danang katanya ada PP apa soal Ada Permen LHK P83 tahun 2012 tentang tata hubungan kerja berdasarkan hukum yang model penanggutan di daerah. Itu ada pembagian-pembagiannya. Memang nominalnya nggak diatur di detail kan, cuman sesuai dengan organisasi kita bekerja, itu kan mengatur tata hubungan kerjanya aja Pak. Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, paket atau penyelidikan. Penyelidikan itu kan kita minta beberapa keterangan juga dari masyarakat yang mengetahui terkait peristiwa perbuatan hukum itu. Sehingga bila kita mengatur resolusi permainan tersebut, gimana kita mau menggali suatu peristiwa perbuatan hukum apabila kita tidak mintai keterangan orang peserta kita panggil. Kita panggil itu dia sudah meluangkan waktu 1 hari, dia harusnya bekerja mencari nafkah, mengelola transport. Sementara beliau kita harus wajibkan hadir secara kemanusiaan penegakan hukum. Itu kan harus dipertimbangkan karena filosofi hukum itu kan harus ada kepastian, harus ada keadilan, gitulah. Jadi intinya kita tetap masukkan. Nanti dimasukkan di apa juga ya? Permen dimasuk di sini sudah masuk belum? Dasarnya belum ya, belum ya. Nanti kita tambah ya. Nanti kita minta apa? Ya silakan Bu Edi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk menjadi pemikiran kita bersama juga. Kalau untuk saksi, ini kan yang sudah kita atur saat ini dan memang ada ajuan yang lebih tinggi itu saksi di pengadilan. Saat kita membutuhkan saksi di pengadilan dan membutuhkan ahli untuk menjelaskan di pengadilan itu ada. Pergub juga sudah menganggarkan kalau untuk saksi di pengadilan. Nah, apakah di sini maksudnya saksi kalau ahli tidak mungkin ya pasti di pengadilan lalu. Apakah saksi yang dimaksud di dalam pergub ini akan kita anggarkan juga pada saat penyelidikan, pengumpulan bahan? Apakah itu maksudnya? Kalau itu maksudnya tentu agak harus jelas aturannya, karena bisa saja satu orang dipanggil berkali-kali. Apakah dipanggil menjadi saksi? Apakah dipanggil berkali-kali itu akan kita anggarkan? Nah seperti itu tuh mungkin menjadi pemikiran kita bersama. Tapi kalau yang dimaksud di sini saksi di pengadilan itu sudah ada anggarannya dan ada dasar hukumnya. Begitu juga untuk ahli di pengadilan itu ada standar yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ali. Jadi ini menyangkut dengan kasus barangkali.
contoh kebakaran hutan, ya Pak ya, terjadi kebakaran hutan, ini kan sering kan yang ditangkap masyarakat biasa aja, ya, saksi dia, pelaku dia, kan sering ini Pak. Mereka dihadirkan, penyidikan biasanya kan dipanggil juga, biasanya Pak, dipanggil juga mereka, didatangkan juga, ya. Terakhir nanti di pengadilan butuh pengadilan juga, mereka juga harus bayar. Jadi baik sedang penyidikan dan atau nanti di pengadilan gitu. Saya rasa itu kalau dari bahasa ini saya ya. Jadi memang benar dengan saya tadi ahli itu kalau kita dalam proses penyidikan itu untuk mengungkap suatu peristiwa pidana itu kan tidak keterangan ahli. Jadi ahli yang kita periksa di tahap penyidikan itu nanti diperiksa lagi di tahap proses persidangan. Jadi kita di berkas perkara sudah ada keterangan ahli, nanti hakim akan meminta ahli yang kita periksa itu diperiksa, hadirkan begitu juga saksi. Kalau tahap penyidikan begitu, pemberkasannya itu ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan tersangka, uraian peristiwa itu disidangkan oleh JPU, nanti dipanggil lagi. Gitu. Berarti kita juga harus melanggarkan bahwa ini ya, ketika penyidikan dan juga ketika dibutuhkan di pengadilan. Nanti penjelasan berarti perlu kita pertegas, penjelasan apa? Misalnya satu kali sebuah tahapan. Nanti penjelasan nanti kita apa? Ya, berarti sepakat kita nih, Pak Kadis ya, Pak Bu Eli tetap masukkan saksi ya, saksi. Kemudian nah ini di ayat 2-nya penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk ini kan khusus saksi kan nggak perlu masuk ini. Iya, nggak masuk sini. Harus masuk di sini, harus ditambah nih. Kan ada peningkatan kapasitas setiap 2 tahun nanti tak perlu saksi kita kasih gitu, betul kan? Kemudian tambahan tunjangan penghasilan tak mungkin. Perlengkapan alat pelindung diri itu kan penting kan? Apakah penting ada di ayat 2 dimasukkan juga saksi tidak? Peningkatan terserah nggak penting lah ya? Tak perlu ya? Itu tidak ada hubungannya. Kali ini kan menyangkut dengan orang yang ada keterikatan dengan mereka ini. Kalau ini kan penggantian transportasi sebetulnya. Iya. Nah penting nggak kita jelaskan di ayat 2 pikirannya? Iya, karena kita Ditambahkan aja ya? karena kita kan penganggaran sebagaimana ayat 1. Ya. Tidak kita kunci ABC berarti semua. Ya. Tambahkan berarti betul. Ini kan peningkatan kapasitas setiap tahunnya, karena mungkin itu untuk saksi kan tak mungkin. Kalau tambahan tunjangan penghasilan tak mungkin. Untuk biaya akomodasi untuk saksi mungkin ya, tamat D. Tamat D barangkali ya. Ya. Bisa tunggu ini tamat D ya. Karena dia tak terjawab pula karena dia membunyikan pasal 1 ya. Iya. Iya. D ini namanya. Pemberian akomodasi transportasi. Itu pasti ada ke saksi dan saksi ahli kan. Kemudian yang pasal berapa kemarin ini yang catatan kemarin yang ini apa? Yang dari alokasi itu ya. Iya, alokasi dana kemarin itu ya. Iya. Udah ada kajiannya nggak? Pasal Udah dari bikin Pasal berapa kemarin? pasal berapa? bikin diangkat. Hah? Ya, Pak. 34. Ya. Sampai 37. Berapa? Oh ya. Jadi pasal 34 tentang persentase. Ya, Pak Kadis. Jadi kalau kita ikut berinvestasi, kan di APBD juga dianggarkan juga. Kan tidak salah kita di pasal sebelumnya. Kalau hanya sekian persen kita, rasanya pas juga. Jadi hasil kajian bagaimana Pak Dalam? Hasil kajiannya berapa persen? Silakan Pak. Justifikasi penetapan bagi hasil pemanfaatan hutan dalam rangka pembahasan draft peraturan daerah pengelolaan
Provinsi Riau. Berdasarkan pembahasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau beserta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau, diperoleh hasil skema bagi hasil pemanfaatan hutan baik antara BUMD provinsi dan atau anak perusahaan dengan badan usaha milik daerah, kabupaten, kota, badan usaha milik kampung atau desa, serta kelompok masyarakat sebagai berikut. 1. Untuk memberikan kepastian dan keadilan atas pemanfaatan hutan oleh badan usaha di daerah dan masyarakat, diperlukan penetapan persentase bagi hasil yang memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang terlibat. 2. Besaran persentase bagi hasil didasarkan pada pertimbangan beban dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dalam aspek operasional maupun pembiayaan atas kegiatan pemanfaatan hutan. 3. Dalam rangka pemberian akses kepada masyarakat dapat dilakukan fasilitasi oleh UPT KPH terhadap masyarakat dengan semaksimal mungkin melibatkan pemegang perizinan garis miring persetujuan pemanfaatan di bidang kehutanan. 4. Bagi hasil sebagaimana dimaksud butir 1 didasarkan atas keuntungan bersih dalam kurung setelah dikeluarkan biaya produksi dan pajak. 5. Bagi hasil pemanfaatan hutan antara BUMD provinsi dengan masyarakat garis miring Bukam garis miring Bumdes terhadap A. Hasil hutan kayu dilakukan persentase bagi hasil 80-20. B. Hasil hutan bukan kayu dilakukan bagi hasil 80-20. C. Bagi hasil hutan jasa lingkungan dilakukan 60-40. 6. Bagi hasil terhadap perolehan pendapatan asli daerah atau PAD atas hasil usaha pemanfaatan oleh BUMD provinsi dengan BUMD kabupaten kota, lokasi pemanfaatan hutan ditetapkan sebagai berikut. A. Dalam hal BUMD provinsi melaksanakan pemanfaatan hutan baik sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain, dilakukan persentase bagi hasil antara PAD provinsi dengan kabupaten kota dengan persentase 80-20. B. Dalam hal BUMD kabupaten kota B. Dalam hal BUMD kabupaten kota melaksanakan pemanfaatan hutan baik secara mandiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak lain, dilakukan persentase bagi hasil antara PAD provinsi dengan pemerintah kabupaten kota dengan persentase 20-80. C. Pelaksanaan bagi hasil pendapatan asli daerah pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui rekonsiliasi oleh instansi yang menangani PAD provinsi dan kabupaten kota. 7. Fasilitasi pemanfaatan hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau maupun UPT KPH dapat diperoleh setoran atas hasil hutannya dari pemegang perizinan garis miring persetujuan pemanfaatan di bidang kehutanan dengan besaran sesuai kesepakatan bersama berupa PAD kepada pemerintah provinsi. 8. Dalam rangka pemanfaatan hutan oleh masyarakat, dukungan pengadaan sarana dan prasarana oleh OPD terkait diperhitungkan sebagai investasi yang merupakan barang milik daerah yang dipisahkan. Pekanbaru 10 Mei 2023 ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau beserta Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi. Terima kasih. Sepertinya bersama dengan yang tertuang hari ini. Ya, pada hampir sama juga yang tertuang di sini. Ya, cuma ada satu hal mungkin barangkali. Bu apa ya? Ketika BUMD itu mengelola selain dari kehutanan juga ada bisnis. Nah, ini kan jadi masalah nih. Contoh SPR. SPR itu kan banyak jobnya nih. Ya kan, di koperasi ada juga, perminyakan ada juga, macam-macam nih. Di undang-undang perseroan itu kan membagi saham dividen itu ketika digabung semuanya. Nah,
teknisnya itu barangkali misalnya ya, Estrada anak perusahaan kita yang kelola, dia mensetorkan labanya kepada SPR, nggak ke Pemda kita, karena dia anak perusahaan. Nah, SPR menyetor ke PAD-nya kita setelah dia RUPS. Ada nggak diatur di akte notaris SPR itu bisa membagi labanya per unit kegiatan. Nah, setahu saya di perusahaan tidak begitu. Setelah dihitung labanya, baru nanti beli sahamnya sesuai saham kita yang di PAD kita. Jadi juga mungkin Bu Eli jadi kajian juga barangkali. Ketika kita membagi 20% hak Pemda, ya, apakah dia setor ke induknya atau anak tersebut setor ke Pemda kita? Tadi kita. Kalau dia setor ke SPR, dia akan lari kepada undang-undang perseroan. Jadi bagaimana Bu Eli? Izin Pak Ketua. Jadi yang kita atur ini kan di sini mungkin salah tadi tuh izin. Udah kita balik 80 untuk kita. Tadinya kalau di sini kan 20. 20 Iya, iya. untuk Pemda. Belum untuk Pemda, untuk BUMD ya. Kalau untuk Pemda kan itu sesuai target BUMD. Sesuai aturan. Ya, sesuai undang-undang perseroan. Iya. Ya. Nah, jadi kita yang ngatur. jadi ini sudah dibalik, Yang kita bukan ke pendapatan daerah soal itu. Oh, ya. Dan berarti di situ Ke BUMD. Kan BUMD. Nah, di situ harus berapa? Di sini memang BUMD di sini, Pak. Nah, tadi itu yang dijelaskan Pak Dadang tadi. Yang menjelaskan hasil dari itu. BUMD. Itu apa tadi Pak Dadang? Bagasi antara BUMD provinsi dengan masyarakat, Bumkam, Bumdes. Jadi bagi hasil antara Bumkam atau Bumdes dengan BUMD provinsi yang membawahi anak perusahaannya Estrada ini. Bukan berarti itu bukan Bukan BUMD dulu. ke induknya ke perusahaannya. Ya. Nah, itu nanti baru dari itu kita targetkan kalau kira-kira kita bisa menargetkan berapa 30 miliar tahun target itu nanti harus dicapai dari BUMD. Jadi nanti kan ini kan alurnya dua nih, dari Estrada Ke BUMD. ke BUMD dulu. Dari BUMD nanti dia setor LPS baru dia setor ke Pemda. Jadi dulu itu awalnya kami DLHK dengan langsung bersuara pada Pemda. Tetapi melalui BPK kita tidak boleh lagi berbisnis menurut BPK itu. Jadi KPH itu dia hanya memfasilitasi saja yang seperti ini. Jadi kita perannya itu adalah memfasilitasi bisnis antara BUMD dengan Bumkam itu. Fasilitasinya kita. Jadi makanya Dari hasil apa ini? BUMD aja. ya SPR ini ada kemarin ada ya. Dan nanti kita tunjuk baik, selama jalan juga program itu begini lagi kan? ya Ada ya. Sepakat di 80 ya, anaknya 20 atau yang lain-lain gitu ya. Oke, berarti ini nanti kita sesuaikan dengan Tegali ya. Ini kita balik 80-20 ya. Kecuali yang jasa lingkungan itu 60. Ya, 60-20 karena di Cina itu. Karena mereka investasi juga masalahnya. Kalau jasa itu investasi orang bikin ini semua kan. Kalau dia 80-20 ajak juga dia. ya Karena selancang untuk saya itu semua apa misalnya ya. Kemudian cuma dua itu Bang ya yang kita Ini ada yang tertinggal nih belum dihitung juga yang presentasi untuk dikembalikan yang di ke KPH. Ya. pasal berapa Bang? 37 kalau nggak salah. Ya. Ayat 2. Ini dalam bentuk program kan? Ya, dalam program kerja PPP.
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembalikan dalam bentuk program atau kegiatan pelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta insentif dan operasional pengelolaan KPH. Insentif itu pegawai. Enggak, insentifnya itu kan insentif untuk operasional, untuk apa? Untuk membantu. Iya, bukan untuk pribadi. Pribadi kalau seperti ini. Nah, kan dari hasil kita turun tuh Pak, Ya. Kadis, KPH itu kan diberi tugas yang berat ya. Betul. Mengawal, ya, mengawasi survei, tapi anggaran tidak ada. Nanti ada kejadian di Tengah Selatan nanti salah polisi hutannya, KPH-nya. Sementara anggaran penelitian mereka itu hanya cukup sekali, habis itu habis. Nah ini kan juga pas kita di sini, yang dimaksudnya di sini kan program itu ini yang dimaksudnya. Yang pasal 377 ayat 2. Kalau operasional kita setuju, sepakat ya. Tapi kalau insentif ini kan artinya kan kalau mereka turun mereka dapat perjalanan dinas sudah dapat, biaya operasional sudah tapi diberikan. Tapi kalau bicara insentif, artinya itu bulanan nanti setiap bulan kerja diberi insentif. Sementara saat ini kan insentif karena TPP ini kan udah banyak. Nggak boleh lagi. Iya. Ya, apa dihilangkan kalau insentifnya ini? Kalau operasional sudah Iya. diberikan. Ya, makanya kita operasional sih. Iya. Iya. Udah. Iya. Serta beban operasional pengelolaannya. Iya. Insentif kita hilangkan ya. Iya. Ada operasional aja ya. Insentifnya kita hilangkan. Iya. Masih berapa nih? 3% Pak Ketua di mana? Berapa sen? 3%. Atau kita punya paling banyak 3%. Kalau paling banyak ke atas boleh. Boleh. Bisa boleh 20%. Maksudnya Pak Kasim paling banyak itu anak ini kan gitu. Kemarin udah. 3%. Sekarang gini, kejadian kebakaran hutan. Kasih tuh Pak, camat cari duit, kepala desa cari duit, menggerakkan orang di dalam itu pakai duit semua. Dan saya sering di daerah, itu camat melapor, kok nggak ada anggaran dari provinsi itu katanya. Camat, kepala desa, ya mohon maaf, kepolisian masuk dalam, tentara masuk dalam, kok berapa? Oh iya. Itu penting juga Pak, kadis di kita begitu Pak Kadis. Sesuai Dari 3 langsung ke 2. Maksud kita gini kelompok kan 12%. ya. Maksud kita gini, kita kan butuh Rio juga terhindar dari asap. Sebenarnya ada yang kita anggarkan. Kalau izin Pak Ketua, Nah, kalau sebetulnya konsep insentif ini kita menuju ke Jogja. Jogja itu memang dalam bentuk 3% sebesar 3% dalam bentuk fresh money dan itu tidak menjadi objek pemeriksaan BPK. Nah ini sebetulnya itu, tetapi kami juga belajar di Lombok yang itu untuk operasional itu kembali. Jadi kita mencoba belajar juga di IKN. 5% mungkin. kalau saya sepakat aja Pak, karena saya sendiri di lapangan tahu saya benar susah mengawal hutan ini. Iya kan? Iya. Nggak cukup garam disediakan di serak aja, tidak cukup Pak. Orangnya masuk ke dalam di Rohingya Pak, tinggal satu tentara. Ini aja anggota kami ini mah udah nggak ada biaya. Padahal saya setiap hari itu di lapangan kan. Ya, cuaca seperti ini ya, ini dibutuhkan biaya. Kasihan camat Pak, tak ada duit loh. Camat ada uang tapi harus datang TNI, datang polisi, mereka berjuang masuk ke dalam, nggak sediakan makan, nggak mungkin juga, nggak sediakan rokok, nggak mungkin juga. Nah, bisa nggak kita ditumpahkan di sini? Terus kalau untuk luar mungkin nggak tahu ya. Tetapi Nah, akhirnya gini Pak, KPH yang menyediakan, KPH mungkin nanti yang mengatur. yang mengaturnya, Ya. ya, Tapi keluarnya keluar dana KPH. ya. Nah, maksud kita kan tidak lagi camat dan kepala desa yang terbebani lagi, kasihan Pak. Dalam kawasan dia, KPH yang mengatur penggunaan dananya gitu. Jadi berapa persen nih kira-kira? 5, 7?
dari di NTB dapat 12 ya. Di NTB 12 10 ya. Nah, maksud kita yang maksimalnya maksimal 10% bisa 9, tapi kalau sudah maksimal 3 bisa 4. Itu masalahnya. Maksimal 10% ya. Ditambah pembimbing. Ini Pak Ketua. Enggak gini Pak Ketua. Yang 3 itu dasarnya dari mana untuk pengajuan yang 3%? Dari penghasilan KPH-nya. Nah, 3%. Dari aturannya itu dari itu minimal 3%. Kan ada tuh yang dibagikan kepada pemerintah daerah. Misalnya Masuk di kas daerah. sekian gitu kan. Iya. 10% dari situ yang masuk ke kas daerah. 3%. Mengeluarkan 3% itu dari mana Pak? Artinya gini, kalau kita ya artinya gini Pak, dengan 3% berarti sudah ada yang memakai 3% kan? Artinya dengan 3% aja bisa juga Pak. Ya mungkin bukan hutan itu ya, kalau di Jogja, hutan juga. Dia kecil. Kecil. 3% insentif dalam bentuk rumah. Dalam bentuk uang. Kalau ini kan pengelolaan. Ini pengelolaannya. Jadi kalau di Jogja itu pertama kawasannya sedikit. Insentifnya 3%. Kalau Riau ini medannya lebih luas. Kalau 3% insentif operasionalnya mana gitu. Makanya kita kalau menurut saya kita begini, maksimal 10%. Maksimal ya. Tapi maksimal itu nggak boleh di atas itu. Tapi bisa 9, bisa aja 3. Bisa. Bisa Bisa satu ini. Total dari penghasilan dari kawasan hutan sekian. Kan bisa kita analisa. Ya kan? Nah ini juga membantu KPH untuk mencari uang. Ya kan? Jadi PAD. Ya. Jadi sepakat sudah 10%. Ya, paling besar. Paling besar, maksimal. Ya. Coba Jami. Izin Pak Ketua. Silakan. Kalau untuk persentase mungkin kita sepakat aja lah, mau 10 mau berapa kan nanti juga besarannya tetap dibahas di DAPD bahkan. Asal jangan penyakit kita ini kan kadang-kadang kalau dikasih 10% itu nanti Tetap berpatokan di 10. patokan di 10 Iya, itu dia, Pak. dan dihabis-habiskan. Ya bisa betul. Itu boleh celaka Karena nggak ada kejadian, Iya. kita tuh sudah Itu. ada uang sekian. Iya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kadisnya dan KPH-nya bisa menjaga hal-hal yang seperti itu, saya rasa tidak ada masalah. Dan di ayat 2 ini juga harus ditambah, karena tadi Pak Ketua kan bilang ini juga bisa digunakan untuk kebakaran hutan. Sementara ini kan program kegiatannya ini baru pelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan operasional pengelolaan. Mungkin perlu kita tambah kegiatan lain yang terkait dengan Kehutanan. Penanganan kebakaran. penanganan hutan, Penanggulangan kebakaran. Perlindungan. Yang penting ada dengan kegiatan lainnya. Coba tambah, mau ini langsung ke sini. Karena proyeknya besar nanti itu. Tambah gue. Udah ada gaji coba nih. Ya. Coba Pak Ibu. Tambah ya. Terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Coba baca dari atas ini. Buang sampai KPH. Coba baca dari atas ini. Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembalikan dalam bentuk program garis miring kegiatan pelestarian hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, operasional dan kegiatan lain yang terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Atau mungkin begini Pak Danang, rasanya karena 10% kepada dinas KPH untuk penguatan KPH. Nah, ya boleh. Iya, Jadi uangnya iya kan? dari mana-mana. Gitu. Tapi tetap lewat dinas. Dinas ya. Ya. Jadi Pak Kadis bisa Jadi, mengatur. ya, jadi nanti ketika misalnya Dumai terjadi kebakaran hebat, Ya. memerlukan dana besar, maka uang ini kita dorong ke situ. Ya. Tapi kalau KPH terima, nggak bisa dimiliki KPH. Iya. Bisa dia. Nah, sama Itu aja mungkin ya, Ya. kepada dinas LHK untuk penguatan kelembagaan KPH. Dinas. Habis itu Willy ya. Sip. Ya. Kita masuk ke bab 8 ya. Kita akan cepat sekiranya kita akan bersiap. Ya, pokoknya ya. Iya, benar. Lanjut kita ke bab 5, minta Pak Danang Bab 8. untuk membacakan nanti kita sepakat langsung kita ketok. Ya, silakan Pak Danang. Langsung ke masyarakat.
keterlibatan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Pasal 56 ayat 1, peran serta masyarakat berupa pelibatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dilakukan berdasarkan inisiatif dan atau fasilitasi dari dinas melalui KPH. Ayat 2, masyarakat yang diprioritaskan terlibat dalam pengelolaan hutan dan akses manfaat yang dihasilkan dari kawasan hutan adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan setempat. Ayat 3, bentuk peran serta masyarakat meliputi memberi saran dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, B. Pengamanan hutan yang dilaksanakan bersama petugas KPH, C. Memberikan informasi awal terjadinya kejahatan di bidang kehutanan, D. Memantau pelaksanaan pengelolaan hutan oleh KPH, dan pemegang izin yang berbatasan dengan wilayah desa, garis miring kelurahannya, dan atau E. Perlindungan mata air. Bagaimana Tony? Kakak? Ini kan apa turunan langsung ya? Ini yang C tadi Pak. Yang C. Kejahatan itu namanya terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Memberikan informasi awal. Awal terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Karena nggak semua semua kegiatan perusahaan hutan itu kejahatan. Kita pahami ya? Pelanggaran atau kejahatan. Oke Bu Tony? Ya. Oke Bu Eli ya? Ya. Lanjut. Bab 9, monitoring dan evaluasi. Pasal 57 ayat 1, Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPH, pemegang PBBH, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan atau pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Ayat 2, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh dinas. Ayat 3, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan atau masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ayat 3, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan bersama-sama dengan akademisi dan atau masyarakat di sekitar kawasan hutan. Itu aja ya. Evaluasi Bu, monitoring dan evaluasi. Dinas saja. Libatkan bidang-bidang yang Berarti pasal 3 itu dihilangkan. Ayat 3 itu dihilangkan. Hilang aja. Ya. Cukup dinasnya. Betul. Silakan Pak Danang. Pasal 58 ayat 1, monitoring pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Ayat 2, monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala dinas. Ayat 3, monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk pembinaan agar KPH, pemegang PBBH, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan atau pemegang persetujuan pengelolaan hutan sosial memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut tentang prosedur Pelaksanaan monitoring. Itu. Pelaksanaan monitoring. Sebenarnya maksudnya saya tentang prosedur pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan gubernur. Oke. Betul. Monitoring pengelolaan hutan. Ya, buang aja lah itu. Buang. Waktunya mungkin Bu. Jadi ini waktunya Pak Kadis. Jadi gini, monitoring pengelolaan hutan sebagai dimaksud pada pasal 57, ya kan? Dilaksanakan paling sedikit 1 tahun dalam satu kali dalam 1 tahun. Monitoring sebagaimana dimaksud pada S1 ditetapkan oleh kepala dinas. Jadi kapan kepala dinas mau? Perlu disebut. Apa nih? Monitoring. Namanya udah kepala dinas yang memonitor. Itu tidak perlu disebut kapan. Ayat 2 ini buang
pasal 1 itu. Iya. Ini yang menentukan bulan sekian. Prosedur nggak ada ya Pak? Duanya kan. Kanunnya 2. Nih. Udah ya. Ayat 1. Evaluasi penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, yaitu setiap berakhirnya periode rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ayat 2. Ini kan menyangkut nyambung juga ke pasal ke ayat 2-nya dan pasal 3-nya. Monitoring sebagai dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk pembinaan bagian. Ganti ayat 1 itu. Karena monitoring juga nanti. Ganti ayat 1 ya. Oke lanjut. Terus. Pasal 59 ayat 1, evaluasi penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, yaitu setiap berakhirnya periode rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ayat Coba 2. penggunaan kawasan hutan sudah disebut di pasal 57. Kayaknya belum. Coba lihat. Yang mana? Nah ini bahasa ini evaluasi penggunaan kawasan hutan. Coba di Monitoring dan evaluasi. Mana? Pasal 57-nya. Monitoring dan evaluasi. Tapi di atas bahasanya pengelolaan hutan, bukan penggunaan itu Iya. bukan maksudnya. Dan di ayat 2 itu pasal 57 di ayat 2. Rencana pembangunan evaluasi. 57 ayat 1, Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPH, pemegang PPPH, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan atau pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Jadi ya 59 itu kan jadi penggunaan langsung pada Pengelolaannya. pengelolaan loh. Baru itu pasalnya. Pasal 59, evaluasi pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pasal 57 dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, yaitu setiap berakhirnya periode rencana pembangunan jangka menengah daerah. Terus ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala dinas. Jadi enggak? Iya. Apa tadi enggak? Itu Oh, kan maksudnya sudah 1 kali. belum kemauannya Mak, bikin. Kan itu sudah 1 kali minimal. Nah, buang ayat 2 nih, Bang nih. Terus Ayat 3, evaluasi sebagai ayat 2 nih. Yang kedua. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rencana pengelolaan dengan realisasi. B. Pemenuhan berbagai kewajiban dalam rangka pengelolaan hutan. Pemenuhan dari hasil evaluasi itu pertama realisasi, kemudian pemenuhan berbagai kewajiban dalam ya. Masih ada daftar namanya begitu. Checklist. Checklistnya. kemudian 4 ayat 3 Ayat 3, evaluasi kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat indikasi pelanggaran sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan gubernur. oke ya. Ya. Berapa contoh ini? Bab 10 Pak. Bab 10, Sistem Informasi Kehutanan, pasal 60, ayat 1, pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi kehutanan daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya hutan secara terbuka kepada masyarakat. 2, Kalau apa? Hutan saja yang isinya ada ini. Datang. lanjut. Ya, kedua. Ayat 2, pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dinas. Ready? Ya, lanjut. Pasal 61, sistem informasi kehutanan terintegrasi dengan sistem informasi daerah. Pasti itu kan. Kita lanjut. Bab 11. Bab 11, pembinaan dan pengawasan. Pasal 62, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan hutan oleh KPH melalui dinas. Ya. Pasal
dimaksud dalam pasal 61 dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya hutan maupun monitoring dan evaluasi. Ayat 2, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan A. Pemberian pedoman, B. Supervisi, C. Konsultasi, D. Pendidikan dan latihan, E. Pemberian bantuan teknis, dan F. Penyediaan sarana dan prasarana. Ayat 3, kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan kepada A. Pemegang PDPA, B. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, C. Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, D. Pelaku kerjasama, E. Pelaku kemitraan kehutanan, dan atau F. Masyarakat sekitar kawasan hutan. Ayat 4, kegiatan pembinaan pengelolaan hutan dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Pasal 64, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bab 13. Ya, bab 13 ini. Bab 13 penyidikan pasal 67 ayat 1. Pasal 66 Pak. Ya, pasal 6 ini. Ya, pasal Ayat 1, selain penyidik pejabat polisi negara naikkan. Republik Indonesia dalam hal Itu 66. terjadi Penyidikan itu 66. Nah, penyidikan dalam ini. Nah, oke. Terus ayat 1, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dalam hal terjadi tindak pidana kehutanan, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayat 2, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat 3, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan. D. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan. E. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan. Antar. Ini meminta tenaga ahli, juga saksi. Itu tenaga ahli. Memasukkan itu yang kita tadi. Ini bukan saksi ahli, ini tenaga ahli. Oh iya. Lanjut. D. Menyuruh, berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. H. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan. I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. J. Menghentikan penyidikan dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 4,
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oke, ada lagi? Bu ini? Sudah? Ada, silakan. Mungkin agak mundur sedikit. Pasal 65. Ini pengalaman kita di perda-perda yang lain kalau difasilitasi nanti di kementerian APBN ini nggak boleh masuk di Pak Ketua. Jadi kita hapus aja APBN, dihapus jadi APBD dan atau sumber lain yang saya tidak menunjukkan. Jadi kalau nanti memang ada anggaran APBN-nya sudah terakomodir di sumber lain itu. Dulu di sini. Di perda. Pemerintah kan gini nih, yang namanya bagi hasil, ya kan, BNPB itu yang terjadi sekarang itu kan selain pusat, provinsi, kabupaten. Nah, kita tidak mungkin ada aktivitas di kabupaten, ini kabupaten ini, kabupaten tidak dapat sharing, tidak dapat keuntungan dari sini. Makanya perlu ada salah satu pasal yang mengatur di dalam perda ini menurut saya. Tetapi besarnya nanti di dalam. Berarti kita tambahnya pasal. Iya, pasalnya ayat itu tadi. Iya. Pasal berapa itu? Pasal 34 ya. Tentang bagi hasil tadi. Besarannya ada besaran. Iya, Enggak usah. besarnya itu. Besarnya Pasal 34 nanti diatur dalam pergub. Jadi gini, kita kan dapat keuntungan nih Meli. Kita kan dapat keuntungan nih. Iya, seperti dari Pemda tuh lah. Iya, kabupaten itu harus dapat gitu loh. Makanya harus ada satu pasal. Satu pasal. Enggak, pasal 35 itu perizinan dia. Iya, ya itu masih Sebenarnya pasal 34 bicara. ya kan. Pasal 34, 35, 36 masih bicara kerjasama. Jadi kita sekarang bicara pembagian dengan kabupaten kota lah. 37 aja, pasal 37 ya. Ya, pasal 35 nih atau pasal 34 bisa juga, Bu. Ya, pasal 34, 35 ini kan masih bicara kerjasama, pemerintahan. Sementara yang dimaksud akan kita tambahin ini pengalokasian untuk kabupaten kota. Misalnya kita terima 10 miliar. Dari 10 miliar itu harus dibagi ke 12 kabupaten kota. Nah itu maksudnya. Penghasilan kegiatan. Tempat dia, nggak sudah menghadirakan. Berarti hanya beberapa KPH-nya bermitra ya. Iya, ada aktivitas bisnis. Kan udah belum. Sekarang kita nambah satu pasal. Di pasal berapa? Nanti kita nambah satu pasal. Pendapatan sebagaimana dimaksud pendapatan ya pendapatan hasil ya. Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 34 dan pasal 35 dibagi dialokasikan untuk Pasal 35 itu masa perizinan aja dia. Masuk pendapatan dia. Ya. Nah, pola kemitraannya ganti dengan kerjasama. Kerjasama. Ya. Jadi begini Pak jadi perolehan Nah, tuh. Nah, yang Tuhan. Isi aja buang pasal 36 kita isi dengan pembagian untuk kabupaten kota. Hapus dulu. Pasal 36 itu isinya hapus dulu ayat 1 sampai ayat 4 tuh. Dibagi hasil kerjasama pengamatan hutan sebagaimana maksud ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dituangkan dalam perjanjian itu bersama para pihak. Kenapa menjadi ini? itu kan dari provinsi itu kita. Nah ada juga misalnya BUMD itu yang kerjanya kabupaten. Sebaliknya juga itu harus memberi kontribusi kepada provinsi. Ya, makanya di satu ayat, di Nah, satu ayat. Satu pasal. Satu pasal. Itu nanti Iya. kita tambah. Sebentar partai itu partai di Kemudian kita ke bab 14. Ketentuan pidana. Silakan orang. Pidana itu standar. Bab 14 ketentuan pidana pasal 67
huruf A, C dan E diancam pidana kurungan paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. 6 bulan di sini. 6 tahun, 6 bulan. 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelanggaran. Ayat 3, denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah. Pasal 69, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat huruf B, D, dan huruf F diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 67, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dengan pasal 44 huruf A, C, dan E. Nah, itu yang kita ganti, bukan pasal 44. Hah? Pasal apa? 43 ayat 1 yang berwajib tadi. 43. Iya. Setiap orang yang dan atau kelompok serikat pada hukum, pada usaha yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan wajib mematikan. Iya, kalau tidak melaksanakan kewajiban. Pasal 43 ya? Pasal Ini 43 kan deh. ketentuan pidana, ya kan? Pidana itu kan yang sudah melakukan sesuatu, menjual karya. Pasal berapa itu? Itu yang apa yang pidana? Jadi gini, karena ini yang akan kita beri sanksi itu kan pelanggaran. Oh, yang pasal ayat 1-nya ini ya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebenarnya maksudnya pidana. Iya. Betul. Cuma 43-nya ayat 2 Pak, mungkin ditambah di Iya, standarnya. 43 ya. 43 ayat 2. Satu. Itu yang perlu ditambah kunci. Lantaran kewajiban. Suami ini Iya Pak, ya Pak. di pasal 43. Iya Pak. Tapi kalau pasal Ketentuan yang berlaku tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini ayat 2 itu dibuang aja lah. Iya. gimana? 43 Pasal 43 yang lama, yang asli, ayat 2 dibuang aja karena sanksinya itu di belakang. Itu buang ya. Ya. Nah, ini sanksinya. Cuma buku. Di pasal 67 itu yang baca setiap orang yang melanggar. Gimana kan? Yang namanya di 67 ya kan? Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. 43. Ayat 3 huruf A, C. Nah, itu makanya bilang. Pasal 43 ayat 1 nya langsung. Jadi ayat kalau nggak ada ayat 2 kan hilang. Iya, ya. Pasal 43 aja. Ayat 2 kan hilang 43-nya Pak. Jadi Yang melanggar Ya, saya tadi ya. Dari pasal itu, dari pasal 43 nih. Iya. Pasal 43 aja jadinya. Hurufnya hilang nih. Ini dihapus ya. Ya, hurufnya hilang kan. Ini dihapus, ayat hilangnya. Diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 sikit denda ini. Karena perda. Makanya tidak ditambah pasal 4. Apa itu undang-undang lagi? Oke ya. Kemudian Pak, mana lagi? Pasal 68, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Turut dibilang masalahnya ya. Oke? Undang-undang yang berlaku Pak. Undang-undang berlaku ada ya? Hah? Undang-undang apa? Yang berlaku Undang-undang saja ya? peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya pakai. Yang berlaku atau yang dilanggar? Bab 15 ketentuan peralihan pasal 69 ayat 1 dinas dalam waktu paling lama 2 tahun sejak diundangkan peraturan daerah ini melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh hutan yang ada di Riau. Ayat 2 pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua izin kerjasama dan kemitraan di wilayah KPH yang telah terbit sebelum berlakunya peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin kerjasama dan kemitraan. Mengalami orang sedang berjalan Pak. Iya. Tidak berlaku surut berarti Bu. Sepakat ini Bu ya? Bu. Sorry ya. Iya, Pak. Terus Bab 16 ketentuan penutup pasal 70 dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah diundangkannya peraturan daerah ini, peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana harus ditetapkan. Pasal 71 peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi Riau ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal dan seterusnya Gubernur Riau. Pak Kadis, karena ini pengalaman ini saya pengalaman di Pemda Bali. Program ini berbarengan dengan draft pergubnya. Jadi sehingga pergub itu tidak ada 2 tahun menunggu pergub. Jadi kita capek bikin program, tidak bisa capek. Jadi kami minta tadi Pak. 6 bulan. Ya 6 bulan kita bikin. Namun di menjelang kita paripurna, draftnya sudah masuk ke ya draft pergubnya. Ya, walaupun tidak kita bahas, namun sudah ada kita rekam. Diganti 6 bulan. Nih, ya. Ada mungkin taman Bu Sony? Ada Bu ini? Yang tadi? Yang tadi, terus ini ketentuan peralihan sama ketentuan lain-lain nanti kami berbagi. Ya. Ini sejalan. Nanti dikirim ke tenaga ahli, ya. Yang tadi nggak bisa masuk pasalnya? Pasal 36 ayat 1 terhadap pendapatan daerah dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh BUMD provinsi, bidang kehutanan dan atau anak perusahaan dilakukan bagi hasil dengan kabupaten kota. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut terkait pembagian hasil sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan peraturan gubernur. Titik pas. Iya. Jadi nanti kita gini nanti kan barangkali ya. Kita sampaikan nanti ke depan dan kota Paksi semua. Saya minta pendapat untuk mereka jawab. Karena mengingat kita waktunya kalau bongkar lagi mungkin tahun lama. Ya. Nanti sebentar apa kita nanti tidak atau gini karena kami kan sudah pernah kita undang pada waktu kita sudah tidak lagi minta rekomendasi aja. Kita saran, kita tulis. Ya, nanti kita kirim ke mereka minta tertulis ya. Jadi kan undang lewat ini kita anggap finalisasi. Nanti kalau ada perubahan baru nanti akan kita coba kita diskusikan lagi. Nah masih ini kita finalisasi Bu, ini ya. Dan kita berharap Jumat kita bagi mereka. Ya. Demikian, terima kasih banyak dari Pak Kadis, Bu Eli dan mereka dan juga DLHK, staf dan juga anggota dewan yang hadir tetap sedia. Dan bikin surat ke Pak Sulah yang Ada yang dari BPD yang boleh? Sudah datang?
sudah datang. Ya, kalau Kita tidak, break sholat dulu lah ya. ya, habis sholat, makan, baru kita sambung ya. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.